Selamat datang di Jantung Literasi Universitas Nahdlatul Ulama, Surabaya. Sebuah ruang tumbuhnya ilmu, akhlak, dan masa depan. Perpustakaan UNUSA hadir sebagai pusat informasi dan literasi digital yang mendukung pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Demi memberikan pelayanan terbaik untuk sivitas akademika, perpustakaan kami terus berinovasi, mengikuti perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai Islami. Kami menyediakan berbagai fasilitas penunjang belajar, ruang baca yang nyaman, komputer akses digital library, ruang diskusi interaktif, serta zona digital dengan koleksi e-jurnal, e-book, dan repositori UNUSA. Layanan kami berbasis teknologi terkini. Akses mandiri koleksi digital, pencarian berbagai sumber informasi melalui website perpustakaan, serta pendampingan literasi informasi oleh pustakawan profesional. Lebih dari sekedar tempat membaca, kami mendorong kolaborasi dan kreativitas. Karena literasi bukan hanya kemampuan membaca, tapi menginspirasi perubahan. Kami terbantu banget dengan e-jurnal dan repository, lengkap dan mudah diakses. Mau cari buku jadi lebih mudah, bisa dari sini loh. Bimbingan dari pustakawan sangat membantu mahasiswa dalam penelusuran ilmiah. Dengan nilai-nilai NU dan keislaman, perpustakaan UNUSA menjadi bagian penting dalam membangun karakter kampus Rahmatan lil Alamin, beradab, berilmu, dan berkemajuan. Mari manfaatkan perpustakaan UNUSA sebagai sahabat belajar dan bertumbuh bersama. Kunjungi kami dan temukan dunia yang lebih luas melalui literasi. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di podcast perdana nih dari perpustakaan UNUSA. Bareng saya Aji sebagai host yang akan memandu ya jalannya obrolan seru kita pada hari ini. Nah, ini di episode perdana ini kita akan buka-bukaan nih. Buka-bukaan apa? Yang pasti terkait tim admisi dan promosi UNUSA, di mana apakah mereka itu membuat promosinya itu berjalannya seperti apa, proses seleksi mahasiswanya seperti apa, hingga akhirnya seorang mahasiswa itu bisa diterima dan bergabung di keluarga besar UNUSA. Nah, pada pagi hari ini teman-teman, kita sudah kedatangan salah satu tim admisi dan promosi yang lebih dikenal dengan nickname Misi Mosi gitu ya. Kita sudah kedatangan satu tamu istimewa. Beliau adalah Ibu Ninasi Mutakiin. Selamat datang Ibu Ninas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ninas? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya pasti ya. Pasti, kalau alhamdulillah pasti baik. Ya sudah, walaupun ya inilah podcast perdana ya teman-teman ya. Semangat dong. Terus semangat. Perdana dan live tentunya. Oke. Nah, mungkin sebelum itu teman-teman punya pertanyaan ya. Biasanya itu yang mahasiswa baru atau yang belum mendaftar menjadi mahasiswa itu punya pertanyaan-pertanyaan nih terkait bagaimana sih proses seleksinya, terus proses penerimaannya sehingga dinyatakan sebagai lulus ya sebagai mahasiswa baru UNUSA. Mungkin langsung saja Bu Ninas. Ini banyak teman-teman di luar sana itu
bingung ya, bagaimana cara alur pendaftarannya itu seperti apa Bu kalau di Unusa ini? Oke, langsung ya Mas Iya, ya. langsung aja. Soalnya ini live gitu ya. Oke. Langsung aja. Langsung aja nih buat yang mau daftar di Unusa gitu. Jadi untuk gelombang masuk, kebetulan ini dulu ya. Jadi kita tuh punya dua. Jadi kalau yang S1 dan profesi, Mas Haji tuh masuknya ke kita pmb.unusa.ac.id atau ke misi mosi. Tapi kalau yang teman-teman mau daftar S2 itu dan PPDS, masuknya ke smkb.unusa.ac.id atau Sekolah Manajemen Kesehatan Berkelanjutan. Nah, jadi ada di situ. Tapi kalau yang S1 dan profesi yang lewat kita, itu kita punya mekanisme seleksi. Jadi kalau di seleksinya kita bagi jadi dua. Ada yang FK sama ada yang non FK. Nah, kalau yang FK itu kita tesnya berdasarkan periode yang udah ditentukan. Nah, kebetulan kemarin kita baru aja selesai gelombang 3 itu yang periode bulan Juli 2026. Nah, sekarang kita udah buka untuk FK yang periode Agustus gelombang 3 juga di 2026. Nah, itu tesnya nanti di tanggal 22. Jadi tesnya sebulan itu cuma 1 kali. Insya Allah kalau misalkan ternyata butuh ya kita adjust, bisa tiba-tiba nambah, atau justru kalau kuotanya udah penuh ya justru ditutup early gitu. Nah, itu di Agustus cuman ada di 1 kali itu. Tapi kalau yang non FK itu teman-teman yang mau masuk Unusa bisa daftarnya 2 cara, offline atau online. Karena kalau misalkan offline bisa langsung datang aja ke kita. Kita punya program one day service. Jadi pagi nih masih bingung kuliah apa, di mana, jurusan apa gitu, datang nanya-nanya dulu, itu bisa langsung tes. Jadi berangkat nggak tahu kuliah di mana, pulang udah jadi warga Unusa. Gampang. Kan? Iya, jadi di tes tuh langsung keluar hasilnya. Bisa Mas. ya 1 hari jadi. Bisa, di kita bisa. Kayak bikin KTP kalah loh itu Bu Nina sepatnya. Kita Luar biasa kita ini. terdepan. Nah, itu kalau offline. Kalau online teman-teman tuh bisa dari rumah. Jadi daftar, terus nanti tesnya di schedule di setiap hari Jumat gitu. jam 2. Online kalau itu. Udah gitu aja. Terus nanti tesnya ada tes TPA, potensi akademik. Pasti kalau TPA mah teman-teman pasti udah bisa kan. Maksudnya mereka udah lulus high school, berarti kan mereka udah familiar lah sama soal-soal kayak gitu. Sama tes bidang, biasa kalau bidang kan ya kayak IPA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris gitu. Sama ada rekap dari skor rapot selama high school. Nah, itu kita rata-rata. Nah, kalau misalkan teman-teman punya UTBK, itu bisa dilampirin skor UTBK atau sertifikat UTBK, itu bisa menggantikan tes tulisnya atau TPA-nya. Gitu, Mas Haji. Berarti kalau misalkan saya nih daftar sudah nggak bisa ya Bu, umur ya Bu. Umurnya berapa sih Bu kalau S1 itu ada maksimal nggak? Kalau S1 ada maksimal tuh 2 tahun ke belakang. Jadi 2 tahun ke belakang. lulusan yang 2 tahun lalu. Oh, Alumni gitu. 2 tahun. Tapi kalau misalkan RPL bisa kan untuk karyawan. Kalau RPL itu karyawan ya, berarti Ya, kelas karyawan ya. itu rekognisi pembelajaran lampau. Jadi yang udah punya pengalaman kerja bisa dipakai untuk konversi beberapa mata kuliah tergantung nanti penilaiannya. Nah, ada lagi juga S2 kalau masih mau. S2-nya ada apa aja sih Bu di Unusa? Ada manajemen, ada kesmas. Mas Yang- Haji itu jurusannya apa? Saya kebetulan jurusannya perpustakaan Bu. Ada nggak di Unusa Juga. ya? Minta diadain aja bisa kali ya kayaknya. Yang S1 nggak aja ada udah. bisa diada-adain gitu ya? Nah, kita bisa ajukan kalau banyak peminatnya. Mas Haji punya banyak kenalan teman-teman yang mau gabung nggak? Mau masuk Unusa? Kalau perpustakaan kosong sih sepertinya Pak ya. Agak berat sih ya. Oke. Belum ada sih kita, tapi insya Allah lah, semoga ke depan-depannya ada. Iya. Jadi teman-teman mungkin tadi belum ini ya, kok Bu Ninas ini tahu seluk-beluk tim admisi dan promosi. Jadi beliau ini manajer pusat admisi dan promosi. Jadi beliau ini expertnya gitu ya. Selain sebagai manajer, beliau juga aktif sebagai dosen dan penulis Bu. Atau apa? Ada lagi Bu? Penyanyi mungkin enggak ya? Kebetulan belum ya. Oh, belum. Iya, Oh, belum. Meskipun saya merasa suara saya udah mulai bisa nih ya. Bisa bikin orang pusing gitu. Tapi kayak enggak dulu deh gitu. Saya mau fokus di Unusa aja. Iya, fokus membesarkan apa yang sudah besar ya Bu. ya? Asyik. Asik. Kalau musim pendaftaran gelombang 3 gini Bu, mungkin nggak sih Bu, handphonenya Bu Ninas mungkin atau handphonenya tim admisi dan promosi itu sampai kewalahan nggak sih Bu untuk mendapat pertanyaan-pertanyaan gitu ya dari WhatsApp atau dari DM Instagram mungkin? Kalau kewalahan itu nggak tahu gimana definisinya, cuman kalau dampaknya sih ada, efeknya sih ada ke
nomor kita, kan kita punya 2 nomor tuh, admisi dan promosi. Oh, dibedakan gitu ya, Bu? Beda gitu. Nah, itu dua-duanya nggak tahu ya, mungkin dengan mekanisme WhatsApp sekarang mungkin agak berubah dari yang sebelumnya. Itu beberapa kali kita sempat ke ban, meskipun itu sudah verified ya. Jadi karena banyak ngirimnya gitu ya, jadi kadang chatnya kan kita balesnya cepetnya. Nah, jadi kadang gitu, dikiranya tuh slow respon, enggak, bukan. Kadang kita ya gitu, ada di ban-nya dulu. Paling cepet kan 2 jam gitu di ban, pernah 7 hari. 7 hari di ban itu 1 nomor ya, Bu? 1 nomor. Jadi paling kualanya di situ, karena sehari tuh yang ngechat bisa bener-bener banyak banget gitu. Sampai di ban tuh, berarti kan pertanyaannya nggak puluhan ya teman-teman ya, bisa ratusan, akhirnya ribuan ya. Itu kalau HP-nya di bawah 2 juta meledos sih guys pasti. Baik. Ya paling gitu kalau kewalahannya. Nah, jadi kan ada terbagi ya teman-teman, ada admisi dan promosi, tapi masing-masing tugasnya dari tim admisi dan promosi itu beda ya, Bu ya. Mungkin bisa dijelaskan tim admisi itu tugasnya apa, lalu tim promosi dari misi mosi tugasnya apa gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau tadi kan Mas Haji bilang kayak misi mosi gitu ya. Sebenarnya buat teman-teman yang nggak tahu, misi mosi itu singkatan yang kita bikin sendiri biar lebih cepet aja gitu. Singkatan yang catchy ya. Iya. Karena dulu unit kita itu namanya Humas dan marketing itu digabung gitu ya. Nah terus sejak beberapa bulan lalu itu dipecah atau dibagi menjadi unit-unit yang berbeda. Jadi dia yang masuknya di kantor protokoleran dan publikasi lah pokoknya. Yang satu lagi di konten kreatif, satu lagi di kita yang promosi. Nah, tapi dulunya Humar kan udah cuma 3 itu aja tuh. Kemudian ada satu lagi PMB dulu namanya. PMB. Nah, terus sekarang digabung, yang PMB ini digabung sama yang promosi. Yang konten kreatif ada sendiri, yang Humarnya ada sendiri. Nah, digabung itulah PMB ganti nama. Jadi admisi. Sebenarnya artinya sama aja. Per tahun ini tuh Bu gantinya? Iya, per tahun ini tuh jadi admisi, tapi karena digabung sama promosi jadinya Pusat Admisi dan Promosi. Nah, karena panjang. Misi mosi udah gitu. Karena kalau dikenalin kan kami dari panjang. Kelamaan, jadinya misi mosi. Ya. Nah, di misi mosi tadi kan karena ada perubahan tadi ya, jadi orang-orangnya juga ada adjustment. Jadi yang 2 tim itu jadi gabung kan. Nah, ada beberapa pengurangan juga kemarin, tapi digantiin juga. Nah, kita tuh totalnya ada 8 ya. Jadi kita mulai dari yang admisi dulu ya. Admisi dulu tuh kita punya yang standby di depan, yang di front itu ada Mas Julius. Jadi kalau teman-teman nih lagi mau daftar yang offline ke lobby Unusa Kampus B, ketemunya sama Mas Julius atau Pak Julius, senyamannya aja manggilnya. Terus ada yang di back office itu ada Bu Novi atau Mbak Novi. Itu yang ngurus perintilan-perintilan back office yang tangannya gini terus ya, nggak pernah berhenti. Ada lagi Bu Anis atau Mbak Anis itu yang standby untuk daftar ulang, bantu di bandi service dan back office juga. Terus itu yang di admisi ya. Kalau yang di promosi ada Mas Afri, ada Mbak Syafa, dan Mbak Intan. Ya mereka kolaborasi aja bertiga untuk promosi gitu. Promosi 3 orang ya, Bu? 3 orang. Terus 1 orang lagi Molly. Nah, Molly ini lebih ke semua bisa. Jadi semua dia bisa. Kadang promosi butuh Molly sana. Kadang keuangan Molly gitu. Kadang admisi nih kurang ini Molly lagi. Ya, jadi kita adjust Molly ini gitu. Jadi kan biar imbang tuh udah 3 satu nih harus bisa kesono sini. Satu harus sakti ya? Iya, sakti banget kalau Molly. Nah, kalau Molly ini spesialnya apa? Banyak ya. Jadi kalau di sana sini bisa ya. Jadi Molly urusan bantu di back bisa, bagian keuangan, admin keuangan dia, konten kreator dia, ntar bantu promosi datang-datang ke sekolah kemana, Molly juga gitu. Terus saya ngapain? Yang ngeliatin aja mereka kerja. Ya namanya juga manajer guys. Iya. Ya kalau saya sama kayak Molly ya harus bisa di mana-mana. Pastinya gitu. ya. Tuh mungkin next episode ya Mbak Molly ini kesebut saking saktinya begitu ya. Jadi banyak bidang bisa dikuasai. Kalau sepak bola itu ibaratnya pemain versatil ya guys. Kemarin yang ikuti Piala Dunia itu Mbak Molly itu versatil tuh, bisa jadi back, bisa jadi gelandang ya kan, penyerang juga. Luar biasa. Mbak Molly ditunggu ya di episode berikutnya, mungkin mau ya. Harus mau ya. Kan bisa semuanya, Mbak. Itu kalau teman-teman ngikutin
live di TikTok ya, Mbak Molly itu ya Bu ya namanya, Ya. yang sering malam-malam itu bunyi ting 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 ting. Itu tim perpustakaan, Bu. Nontonnya itu nungguin bel yang di ting 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 itu, Bu. Itu bel dibunyikan itu tandanya apa sih, Bu? Ting ting itu. Kalau apa akun belanja gitu kan, kalau ada yang check out ting ting ting, kalau admisi dan promosi live-nya ting ting itu gak tahu. Gak, Kodenya. Biar rame aja. Nggak bisa, Mas Aji harus ada di live itu dulu untuk merasakan kapan kita butuh ting ting ting, kapan kita kayak oke, teman-teman yang lain ada gitu. Itu kayak by feeling tuh. Hanya orang-orang yang live TikTok aja yang paham rasanya ting 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 tadi. Iya, itu belnya itu loh yang tapi ditunggu. yang live tuh nggak Molly doang. Oh, iya. Semuanya, semua tim sering live. Kadang Mbak Intan, Mas Syafa, Mas Afri. Kita baru terakhir nyoba live jadi satu sekaligus. Jadi Instagram sama TikTok sekalian. Jalan bareng. Gitu. Jalan Oh, bareng. Terus iya, Molly juga beberapa kali. Cuman seringnya memang Molly. Cuman sekarang udah mulai rata lah, semuanya harus cobain. Itu Mas Aji mau ikut? Nanti Itulah. kita invite ya. Itulah yang Jadi guys, ditunggu yang ting-ting. Saya bagian yang ting-ting aja, Bu. nggak bisa. Bahkan belnya itu kita reset loh. Oh ya. Kita coba Ada bel kodenya mana kayak pramuka gitu, Pak. Kayak sandi loh, Bu. main-main kita tuh kayak Ting ting bel. ini kayak terus enggak sih, ini jelek Bu, cempreng, terus yang cing cing hai gitu kan. Coba kita tes kalau kita live streamnya gimana, bening gitu, nggak main-main gitu. Nggak main-main loh ya, buat ting-ting itu aja. Luar biasa. Jam live-nya itu ada ini nggak, Bu? Apa jadwal khusus nggak sih? Sebenarnya kalau khusus enggak, tapi kita coba untuk menjadikan itu sesuai schedule ya, itu paling ada jam makan schedule nggak? siang sama sore itu biasanya jam 3 sampai setengah 4. Tapi kalau misalkan sorenya nggak live, biasanya itu karena kita lagi ada rapat, ada apa gitu, jadinya agak sore. Terus kadang kalau kita lagi overtime gitu ya, lagi seru-seruan masih ngerjain kerjaan, malam tuh kita juga pernah live, dan surprisingly ya ternyata kita pernah live tuh around jam 11 malam, viewersnya ratusan. Jam 11 Lebih malam banyak. itu di mana, Bu, live-nya? Di kantor atau Iya, di di kantor. Oh, jam 11 Kantor malam ya. dong, nggak mungkin dari tempat-tempat makan 24 jam View-nya malah banyak malam ya, Bu ya. malam. Nah, Jadi biasanya memang gitu ya. iya, kalau yang siang kenapa kita bidik siang karena jam lunch juga kan, orang kan kadang makan butuh ditemenin kita. Oke, butuh ditemenin ting-ting tadi loh, guys. Iya, siapa tahu butuh inspirasi kuliah mana nih gitu. Nah, balik lagi ya, Bu, ke promosi. Yang menentukan strategi promosinya itu siapa, Bu, di timnya Ibu ini? Kalau Atau hanya Bu Nina sendiri atau Enggak dong. ada Enggak. Kalau promosi semuanya terlibat. Semuanya terlibat ya? Semua terlibat, bahkan sampai atas, sampai para pimpinan tertinggi itu juga memberi masukan, arahan gitu. Terus wakil rektor satu kita, Pak Dodi itu juga ngasih arahan. Terus kadang brainstorming juga sama seluruh tim, dan emang itu kita open ya, maksudnya kayak ada apa ya, kita bikin konten apa, atau misalkan kayak tiba-tiba mereka nggak lagi ditanya nih butuh konten apa, kadang kalau Bu kemarin gini-gini kita coba yuk gitu. Jadi kita semuanya memang open untuk segala ide gitu. berarti open Siapa diskusi ya, Bu aja. ya? Iya, jadi nggak ada siapa yang ini. Cuman kalau di saya mungkin saya lebih ke koordinasi, kayak enggak, kayaknya lebih ke polish aja. Jadi kayak merapikan idenya gitu supaya lebih ya smooth di deliver gitu aja paling. Nah, kan ada keterlibatan nih dari pimpinan nih. Berarti ada target dong, Bu, yang dicapai setiap tahun. Ada nggak, Bu, target dari pimpinan? Ada. Ada ya? Ada. Harus seneng ya kalau tertekan. Ada. Target dari pimpinan ini kayak apa ya, Bu, kalau dari konten ini? Nah ini kalau konten tuh sebenarnya kayak target tuh sebenarnya kita Viewers langsung atau? aja. Enggak, kalau promosi tuh kan karena kita gabung ya, Iya. admisi dan promosi. Jadinya ya blend aja targetnya. Jadi kita target capaian mahasiswa. Oke. Itu adalah target secara admisi, tapi promosi juga whatever you do itu harus achieve target itu. Jadi pada akhirnya sama aja. Meskipun kalau secara ukuran ini ya, ukuran standar mutu ya pasti akan ada setiap perhitungannya, kayak engagement harus berapa, Iya, itu terus engagementnya, tambahan Bu. ini harus berapa, itu ada gitu. Cuman ya kita nggak bisa sampaikan gitu. Tapi target itu ada. Itu rahasia di balik rahasia, teman-teman ya. Jadi nggak semuanya Iya. disampaikan di forum ini. Nanti bisa dicontek ya, Bu, sama univ lain ya. Bener Bahaya itu. Bahaya itu. Terus kita aja. Nah, ini kan tadi platformnya sudah disebutkan, ada Instagram, terus TikTok. Ada lagi nggak, Bu? Media Sejauh sosial ini lain? kita dua itu aja ya. Dua itu kalau aja untuk yang- siar. Kita di IG sama di TikTok aja. TikTok sih yang paling kita mau coba tetap boost. Ya. Kalau di ini, Bu, Instagram itu
ikut di Unusa official atau ada sendiri Bu tim admisi promosi itu? Beda. Kalau Beda yang ya? Unusa official tuh tadi yang masuknya ke tim konten gitu. Oke. Nah kalau misalkan yang kita sendiri tuh fokusnya ke PMB. Jadi PMB Unusa. Jadi kalau Unusa tuh lebih ke, ini kalau kasarnya kita nganggap ya kayak misalnya Unusa official tuh somehow at some point tuh kayak formal non formalnya orang-orang yang udah jadi Unusa official warga Unusa gitu. Tapi kalau yang PMB ini targetnya juga tuh yang kayak kalian yang belum tahu Unusa jadi tahu Unusa gitu. Jadi Unusa yang Unusa official tuh kayak lebih resmi, lebih tertata, lebih apik, lebih bagus gitu. Kalau yang PMB itu kita lebih santai aja gitu. Kita udahlah gitu. Tapi tetap ada koridornya ya. Iya. Jadi yang PMB itu lebih casual gitu ya Bu ya? Iya, lebih yang rapi deh, apik gitu. Pasti kelihatan kok bedanya. Coba aja. Coba aja buka Unusa underscore official sama yang PMB sekarang. Unusa. Tapi bagus dua-duanya. Kalau strategi kontennya tuh gimana Bu? Kalau dari TikTok dan IG itu ada perbedaan nggak Bu? Atau hanya mirroring aja nih dari IG misalkan seperti ini ya nanti di-up juga di TikTok, atau TikTok hanya live aja Bu? Enggak. Sebenarnya kita memang dari awal sudah membedakan segmennya. Kalau misalkan di Instagram itu kita lebih ke yang sifatnya sangat-sangat informatif gitu ya. Jadi yang full informatif ada di situ. Tapi kalau yang kayak misalkan berita nih, H-2 ditutup nih pendaftaran ini, atau misalkan pengumumannya akan diumumkan gini-gini nih, atau schedule apa, kemudian kalau ada beasiswa apa gitu, kita formalnya tuh di situ. Tapi ada beberapa juga konten yang mirroring antara kedua itu. Cuman lebih pembatasannya tuh lebih ke Instagram tuh lebih ke yang full informatif. Tapi kalau ke TikTok itu lebih ke ya semi daily activities kita aja. Jadi kadang kalau misalkan ada teman-teman yang habis seleksi itu kan kadang kita wawancara kan gitu. Nah, itu masuknya ke TikTok. Terus yang lebih seru-seru aja kayak Molly lagi suka, ya. Molly kan suka yang bikin yang Bu ini kayaknya lucu, Bu, bagus dengan gas gitu. Berarti Molly itu sebagai algoritma hidup ya kayaknya. Molly sama Mbak Intan. Oh, Mbak Intan juga. Mbak Intan. Kalau kita bingung apa ya konten, udah kalian berdua pikir apa ya gitu. Soalnya kadang kalau dari aku tuh pasti mostly idenya tuh ide-ide yang informatif ya, kayak kita sampaiin dong kalau misalkan kayak di FEBTD manajemen tuh kira-kira apa gitu-gitu kayak gitu. Nah kadang kalau informatif terus kan jenuh ya, kadang harus diselingi yang agak-agak bercanda, agak-agak yang lucu-lucu. Nah gitu tuh mereka tuh yang kayak gitu tuh itu di TikTok tuh yang kayak gitu-gitu tuh yang kontennya campur gitu. TikTok ya berarti ya yang lebih menggembirakan gitulah informasinya ya. Jadi Mbak Molly ini pegang 2 akun berarti Bu, TikTok dan IG. Kalau itu beberapa kita bisa pegang semua. Cuman yang kayak PIC yang benar-benar handle untuk editor, bikin ini Molly. Jadi Molly itu benar kayak ya semua bisa pokoknya, serba bisa. Jadi gini teman-teman, mungkin yang sekarang sudah SMA ya, mungkin kelas 3 atau kelas 2. Mungkin sudah mantau Unusa dari SMP, mungkin sudah tahu Unusa. Itu pasti akan tahu perbedaannya teman-teman. Jadi Instagramnya Unusa atau TikToknya admisi dan promosi ini, kalau saya pribadi melihat Bu, setelah berjalannya 1 tahun ya, nggak sampai 1 tahun ini udah ada perbedaan kan Bu ya dari yang dulu ya. Itu apakah termasuk salah satu brandingnya admisi dan promosi untuk bisa lebih dikenal di kalangan Gen Z ini? Somehow iya, karena berdasarkan evaluasi yang kita amati bersama ya. Amati bersama tuh PMB tuh biasanya cenderung ke yang kayak formal gitu kan, yang kayak kaku. Nah kita mau menepis itu gitu. Jadi kita mau coba sampaikan ke Camaba yang belum gabung gitu, bahwa kita ini kakak-kakak kalian yang bakal gandeng kalian, bantu kalian untuk kamu bingungnya mau kuliah jurusan apa, atau paling nggak kamu pengen jadi apa. Even tuh misalkan mereka nggak tahu nih mau jadi apa, ya udah kayak selama ini demennya apa, preferensinya apa. Dan kita tuh lebih memposisikan diri sebagai kakak-kakak yang membimbing aja, bukan senior atau senior citizen yang which is orang tua gitu yang kayak kesannya ya kalau mau kuliah di sini enggak. Jadi kita enggak apa-apa di sini aja. Makanya kalau misalkan Mas Haji mungkin pernah lihat live TikTok kita lebih ke santai gitu, lebih ke kadang bercanda gitu supaya vibe formalnya itu agak luntur dulu. Karena kalau misalkan mereka ngerasa kita kakak yang kayak yang kakak yang ngedengerin atau yang bisa diajak sharing, kita jadi tahu nih sebenarnya kebutuhan mereka apa. Karena anak muda sekarang tuh nggak bisa cuma ditanya kamu mau kuliah apa, nggak bisa, harus smooth gitu kan. Kamu sukanya apa sih gitu, kamu suka gitu nggak gitu,
ih enggak aku pengennya bantu orang, ih kamu suka ini ya, mau jadi dokter nggak ya, kayak gitu-gitu. Jadi ngobrolnya nah itu kan nggak bisa kalau kita memposisikan sebagai iya Dik bisa kita bantu, kita dari PMB kan nggak mungkin gitu. Jadi harus brandingnya kita maunya ke situ. Makanya kalau misalkan nih teman-teman datang ke kegiatan yang ada kitanya atau seleksi FK, baju kita warnanya pink fuchsia nyala. Pink gitu. ya. Ya, jadi itu untuk melunturkan itu tadi bahwa sebenarnya kita ramah kok, maksudnya ramah tapi tetap tegas ya. Kalau ada beberapa yang melanggar aturan ya kita tetap akan tegas, no nggak bisa gitu. Tapi kalau lainnya kita kayak iya nggak apa gitu. Dan mereka ngerasain itu juga ternyata. Jadi somehow at some point ya kita pelan-pelan mau bergeser ke situ. Oke. Sepertinya ini langkah yang sudah dibangun ini sudah mulai berdampak gitu ya Bu Dinas ya, dengan hal kecil ganti warna baju tadi ya, warna fuchsia tadi. Itu dipakai di hari apa Bu? Kalau di hari yang nggak cuma buat seleksi atau kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan promosi, kegiatan promosi gitu. Nah itu desain baju kita yang bikinin tim konten kreatif. Desainnya ya. Iya. Jadi ada warna fuchsia sama koneng. Mau nanti kita kasih ya. Jadi enggak, yang saya pengen tanyakan itu gini Bu, kan di timnya Bu Dinas itu ada yang cowok nih Bu ya. Iya. Pakai pink gitu ya Bu ya. Enggak apa-apa ya. Happy mereka. Happy malah. Happy. Pimpinan yang kok bajunya bagus, mau Pak. Mau pimpinan. Dia mikir mau dipakai kemana? Oh, pakai branding gitu. Oh, mana iya. Oh, gitu. Jadi yang apa? Laki-laki pun harus pakai yang sama ya, yang warna pink dan kuning tadi ya. Iya sih, cuma maksudnya mereka nggak keberatan sih. Malah happy atau kayaknya. Ditahan mungkin ya, ditahan kayaknya. Ya, resiko pekerjaan. Tapi kayak kita, sekarang kita karena gini, pas waktu kita menentukan warna itu sebagai seragam kita. Ada gitu riset ya, Bu? Kaos apa? Ada riset kah? Penentuan warna. Sebenarnya antara ada dan tidak. Karena gini, di Unusa tuh kan kita ngeliat nggak ada tuh yang pakai seragam warna fuchsia gitu kan. Ya, maksudnya unit apapun atau event apapun tuh belum ada gitu. We need something to change ininya ya, mindsetnya orang-orang bahwa yang selama ini kayak kaku tuh enggak, kita santai aja. Ya sini masuk sama Unusa gitu. Karena ada juga yang berpikiran bahwa ini kan Unusa punya NU. Jadi somehow tuh yang kayak Assalamualaikum, yang kaku yang kayak gitu kan. Sebenarnya itu benar. Tapi kalau untuk di pendidikan tuh kita luas juga kok gitu. Nah, hadirlah kita kakak-kakak pink ini gitu. Nah, itu warna fuchsia karena belum pernah ada pakai gitu. Nah saya nanya ke yang lainnya kayak nggak ada yang fuchsia norak kayak gitu, nggak ada. Jadi somehow saya bilang norak tapi itu eye catching, intinya eye catching. Eye catching saya setuju. Nah pas waktu seleksi juga karena kadang kegiatan seleksi kita tuh bareng sama kegiatan UKOM, which is orang tua juga ada banyak kan. Nah untuk memudahkan juga orang tua ini, kalau misalkan butuh nanya ke kita atau butuh nyari panitia dari jauh udah kelihatan. Itu yang warna pink gitu. Kadang orang tua, Mbak nih saya kalau gini, Bapak Ibu nanti kalau dokumennya dibuat cari aja kakaknya bajunya warna pink gitu. Jadi karena kan biar nggak kecampur sama yang lainnya gitu. Itu lebih mudah mencari ya. Lebih gampang ditemukan gitu ya. Lebih gampang itu tuh gitu. Nah riset. Nah kalau kita warna-warna lain coba, kebayang nggak kira-kira Mas Adi kalau misalkan bukan fuchsia buat warna kita yang targetnya begitu untuk kita lebih menyatu dengan adik-adik, untuk kita gampang di reach atau kita melunturkan kekakuan dan formal tadi itu, menurut Mas Adi warna apa? Warna apa ya? Kalau hijau sudah terlalu mainstream. Kalau hitam nih, juga dikira klub motor. Nah itulah, kira klub motor ya. Pink sih Bu ya, paling pas. Pink, kuning. Ya, oke sih itu. Kita kan negosiasi kan. Terus habis itu enggak, fuchsia tuh bagus gitu kan. Karena kita fuchsia sama pink beda ya Bu ya? Beda, itu agak pink tapi agak fuchsia. Jadi saya yang buta warna. Jadi pakai soft pink tuh, baby pink tuh warna-warna Barbie gitu. Tapi kalau fuchsia itu pink yang hampir menuju ungu gitu. Nah, warna yang kita pilih itu pun itu warna yang ketika kita coba di berbagai skin tone itu nggak bikin mereka lebih gelap, semuanya bisa blend gitu loh warna itu. Jadi personal color kita. Nah, tapi ketika menyampaikan itu ke tim yang cowok, karena kan biasanya yang cowok butuh pendekatan ya, kayak gini ya teman-teman gitu kan. Nah, ternyata mereka targetnya gitu. Jadi mereka oh ya nggak apa-apa. Nah, ini keputusan kita warna pakai pink. Mungkin menurut kalian kok terlalu feminin, sebenarnya nggak juga ya. Cuman mereka bilang ya udah nanti next seragam kita yang lain, kita kan rencana mau bikin seragam lagi. Yang cowok deh yang mau tentukan warna apa. Saya sih udah kebayang kalian warnanya warna apa aja. Pasti warnanya tetap aman di kita sih gitu kan. Jadi kebebasan kedua pria-pria ini yang menentukan gitu. Jadi biar fair gitu. Oke, jadi panjang itu ya. Padahal pembahasan panjang, warna baju aja sudah sampai sedetail sorry, ini ada risetnya juga. Udah habis waktunya ya? Oh belum. Belum. Live 24 jam gitu.
maraton itu berapa hari? 100 lebih ya maraton. Berapa bulan kalau Iya. maraton? Kita mau tahun. Kayaknya kameranya. Meledak. Keren sih Segan, bajunya. iya. Saya tuh pengen punya sama sih sebenarnya. Saya pengen punya tapi Saya makainya tuh catat. makainya di mana? Bu? Saya catat ucapannya, nanti tiba-tiba ke ruang Dengan perpus ada gagahnya baju saya kayak gitu, terus Sia. pakai pink itu. Alah, udah tenang aja, nanti kita kirim. Kesan gaharnya Mas Haji tahu Wawan nggak? Tahu. Wawan, ya. ada Mas Arif dulu PMB. Iya. Udah kebayang nggak Mas Wawan pakai gitu ya? Kalau Kita udah Wawan, bikinin tuh. iya kebayang sih Bu, gimana lucunya ya. Dia pakai baju biasa aja udah lucu Nah, gitu. Mas Wawannya kayak gitu dia kayak, Semakin iya lucu. nggak apa-apa Bu. Jadi antara entah terpaksa atau mereka diam-diam baru menyadari ketertarikan mereka pada warna-warna pink kayaknya. Baru-baru yang menyala. Iya, kayak gitu bisa aja. Nanti kita kirim ya Mas Haji ya. Boleh. Karena baju itu bisa dipakai semuanya, nggak harus timisi-mosi kok. Karena kita belakangnya bisa di-scan. Ada barcode-nya gitu? Ada barcode-nya terus langsung masuk ke Apa pembayaran bukan? iya juga ya harusnya ya. Kalau Bukan. scan kan gitu. Kebetulan masuknya langsung ke info terkait promosi kita, brosur kayak gitu-gitu. Oke. Jadi Mas Haji bisa jadi promosi, perpanjangan tangan promosi tuh di mana-mana. Boleh. Itu kan tugas kita semua ya sebagai warga Unusa tentunya. Iya betul. Iya. Wah, itu setelah kita beralih dari pemilihan warna baju, Bu. Tantangan lainnya apa, Bu? Yang untuk promosi, Bu? Anggaran kah? Atau apa gitu? Boleh Bang ini namanya. Ya, mungkin boleh atau nanti sebenarnya- di-cut aja setelah live. Sebenarnya kalau awalnya kita kayak berpikir apakah budget gitu ya, tapi Iya, apakah budget? selama kita merencanakan apa tuh ternyata budget kita tuh di approve aja kok gitu. Selama Berapa, Bun? selama Segini ya budgetnya, Bu? Segini? iya loh. Segini? Iya loh. Segini. Kelihatan nggak ya? Enggak ya? Sebenarnya ya, tapi kan rasional ya. Maksudnya Iya. perhitungannya jelas, rasional. Kalau misalkan budgetnya minta kita tur keliling Eropa ya jelas. Wow. Iya, kita yang dipecat kayaknya kalau kayak gitu ya. Jadi budgetnya tuh tetap rasional, berapapun angkanya tuh pimpinan sepertinya meng-approve. Jadi kayaknya pas kita pikir lagi kendalanya bukan di finance. Cuman kalau misalkan budgetnya ditambah, alhamdulillah wa syukurilah gitu ya. Nah, kendala kita sebenarnya pertama di manpower sih. Kayak kita kalau misalkan sekarang ya kita tetap bisa jalan, tapi it would be nice kalau ditambah orangnya gitu. Bakal lebih baik kalau ditambah orangnya gitu. Kita udah minta cuma masih berproses ya gitu. Iya. Dan challenge kedua sebenarnya yang paling kita berasa banget adalah sistem IT. Oh, IT-nya kenapa nih, Bu? Ya, IT. Ya sama mungkin manpower juga ya. Manpower, Jadi sedangkan di PMB itu kan kita di admisi itu kan kita butuh cepet ya. Semuanya kita butuh cepet kan. Jadi kadang itu cuman yang nggak bisa nyalain cuma kan tadi tantangan ya. Iya. Tantangan kita bukannya IT-nya jelek ya. Oh. Bukan jelek ya. Iya. Maksudnya IT-nya udah bagus banget cuman ya tadi kayak manpower udah Manpower, bagus ya. cuman kalau ditingkatkan itu akan lebih baik gitu. Sama berikutnya ada lagi tantangannya. Apa? Kalau tantangan dari luar tuh Dari luar apa, Bu? kita masih meraba-raba logaritma. Nah itu kita juga kayak masih trial and error gitu. Ini gimana ya gitu supaya kita bisa mencapai target engagement yang kita mau gitu. Itu kita masih meraba-raba. Karena kadang konten-konten yang aneh kadang viewersnya banyak. Nah, itu. Kadang konten yang niat itu nggak ada yang Malah, lihat gitu. Jadi itu sih tantangannya. Kalau lainnya kayaknya nggak ada. Nggak ada. Untuk, Apa belum? Enggak deh, jangan. Nggak ada deh. Nggak ada deh kayaknya. Iya, nanti jangan banyak kan. Ya tapi kalau budget ditambahin boleh. Nah, itu. Jadi dari budget segini kan kelihatan ya, jadi bisa tambahin. segini. Itu cocok. Tuh nanti bisikin Bapak pimpinan, ya. cocok. Gitu, Pak. Itu tadi ya. Algoritma. Kira-kira tim Misi Mosi ini punya apa ya? Kayak kerjasama nggak dengan pihak lain untuk menentukan arah target promosinya seperti apa? Atau semuanya masih dihandle Mbak Molly dan teman-temannya? Maksudnya gimana? Pihak ketiga tuh misalkan Ya, mungkin kayak- ada konsultan apa untuk konten gitu? Ada nggak, Bunda? sih, Semua dikerjakan enggak sih, sendiri ya? belum. Karena kan tadi ya kan sebelumnya itu namanya bukan ini. Jadi unit ini tuh baru terbentuk dan itu terbentuk udah di tengah-tengah tahun. Tengah-tengah tahun. Berarti belum setahun, bener ya? Belum setahun. Baru Maret gitu kan. Nah, jadi untuk kita bikin master plan promosi itu kita nggak bisa langsung pakai itu karena kan udah ngelewatin fase itu. Mungkin nanti ke depannya kalau ada consideration yang membuat kita harus punya pihak ketiga ya mungkin kita akan adakan. Tapi kalau sekarang sih so far kita masih handle di internal aja sih. Oh, gitu. Semuanya di-handle sama internal. Iya. Tapi kalau melibatkan apa namanya kayak seleb
selebgram atau seleb TikTok itu pernah nggak Bu? Pernah. Pernah. Siapa iya. aja Bu? Kalau seleb tuh kita pernah sama Mas Giri Sadewa, sama Mas Najib. Mas Najib tuh alumni kita kan. Iya, perawat ya itu. Mas Najib terus sama Mas Giri Sadewa. Oh, 2 itu ya Bu. Nextnya sih kita mau cari Siapa? juga sih. Next Cuma- Carlos, bukan? Ibu kantin mungkin nggak ya? Harlan. Harlan siapa? Harlan siapa ya? Erling Harlan kali ya? Oh ya, kan lagi naik. Iya benar. Tapi jauh ya. Iya, Yang di dalam kita masih cari-cari lagi. Soalnya kan konten kreator yang fokusnya ke Pendidikan, edukasi, ya. pendidikan itu kan ada, tapi fit nggak sama kemauan kita Oke. semua. Kita semua itu berarti mulai dari pimpinan sampai ke bawah ya. Itu Termasuk budget dong. iya, benar gitu. Tadi aku nggak sebutin biar nggak kesana piye gitu loh. Tapi kayak ya. Dikat aja lah. Ya kan nunggu cocok ya. Gitu. Iya. Jadi dari apa ya, video luarannya video ataupun apa postingan-postingan dalam bentuk foto atau poster gitu, pernah nggak sih Bu ada komentar-komentar negatif tentang mungkin dari mengomentari unusanya atau mengomentari bagaimana timnya Ibu itu menghandle calon mahasiswa, itu ada nggak sih Bu? Keluhan-keluhan gitu kayak nggak pernah bales nih. Kalau keluhan in Caranya general gitu ya, kalau keluhan pasti ada, mau dari luar mau dari dalam. Tapi ketika keluhan itu kita terima, kita juga minta bukti dong bagaimana hal itu bisa menjadi keluhan gitu. Tapi ternyata setiap keluhan yang kita telusuri itu bisa kita jawab bahwa kesalahannya tuh mostly bukan di kita, memang di miss aja gitu. Jadi kan kadang ada orang ya kayak misalkan saya ngechat nggak dibalas-balas gitu kan, dia ngechat jam 11 malam di hari Jumat, dia protes, pas kita cek dia nyalain di sepiring micet, timer WhatsApp tuh dinyalain 24 jam. Kita Senin mau balas ya udah hilang pesennya. Nah tapi dia protes, begitu kita sampaikan nih kayak begini kejadiannya kronologisnya gitu kan, ya nggak jadi gitu. Jadi keluhannya memang kadang beberapa orang tuh emang cuma mau marah aja karena dia tidak mendapatkan apa yang dia mau gitu. Terus ada juga misalkan kalau ini yang keluhan ya gitu, kayak misalkan keluhannya kok lama banget Kak ngechat gitu. Dia ngomong mengeluh jam 12 siang, dia ngechat jam 11.39. Oh, baru siang. berapa menit itu Betul, ya? sedangkan tadi ya yang ngechat kita tuh nggak 1-2 orang, tapi memang ribuan. Jadi pasti dibalas dari yang paling bawah. Tapi kalau dia ngechat terus ya yang menggulir terus ya nggak dapat gilirannya gitu. Jadi bukan nggak dibalas karena kita semua pasti balas gitu. Balas ribuan. Ada lagi case-nya. Iya, apalagi Iya kok saya nggak dapat info ya Kak gitu. Oh boleh coba dilihat HP-nya, begitu kita cek ternyata chat kita diarsipkan sama dia. Nah itu keluhan-keluhan, komplain-komplain yang kita coba telusuri gimana nih mau kita kasih solusi ya. Tapi kita harus tahu dulu problemnya titiknya di mana. Ternyata titiknya ya gitulah gitu. Itu kalau yang di real ya, tapi kalau di online sih alhamdulillah kita nggak pernah ngeliat komentar negatif yang sampai gimana sih gitu, either itu atau karena kita kan fokus on positivity ya, jadi kita hanya bisa melihat yang baik-baik gitu, yang jelek-jelek itu ya antara nggak ada kayak nggak ada, emang nggak ada soalnya gitu. Alhamdulillahnya sih nggak ada ya, jangan sampai ada. Iya, cuman kalaupun ada ya pasti jadi blok aja. Enggak sih, kita langsung kita handle sih, kenapa gitu. Ini karena timnya Bu Ninas ini terlalu ramah gitu ya. Jadi di apa ya, buat calon mahasiswa atau individu-individu yang butuh marah itu malah dituangkannya ke timnya Ibu kayaknya itu. Iya, cuman kita kan kayak udah kebas ya. Iya, udah kebas ya. Oh, you angry, why gitu. Sini duduk, mau teh, kopi. Kenapa? Dia bisa dibantu nggak jadi marah. Serius itu beberapa kali. Oh pernah ya? Itu waktu tes kah atau apa? Tes iya, non tes iya, lagi nanya iya ini kok gitu kan. Ada di mana-mana ternyata dia salah nomor HP-nya. Maksudnya bukan nomor HP kita yang chat, nggak tahu nomor HP siapa. Tapi malah saya udah chat dari nggak dibalas. Jadi kayak kenapa ada apa gitu, kayak jadi marah gitu. Banyak. Berarti, tapi kalau yang di online kayaknya nggak ada sih. Ada ya yang di online. Alhamdulillah semuanya baik-baik karena alhamdulillah kan viewers kita terus orang-orang yang dengan konten kita mungkin kebetulan orang-orang yang positif juga, jadi nggak ada yang kayak gitu. Alhamdulillah. Tapi Bu, dengan menghadapi orang-orang seperti itu, kira-kira apa ya? Ada nggak sih Bu Ninas itu sampai misalkan nih di tes ya di hari apa Sabtu ya biasanya? Sabtu Minggu, yang FK ya? Ya yang FK biasanya kan tes itu kan ada pengumpulan berkas-berkas nih. Itu gimana Bu perasaannya kalau ada mahasiswa atau orang tuanya gitu ya marah karena si anaknya ini nggak jadi tes karena kekurangan berkas atau apa, itu ada
ada apa ya, ada kemudahan nggak dari Bu Ninas, atau memang itu sebenarnya sudah diinfokan tapi karena mahasiswanya yang ya gitulah miss, akhirnya gimana Bu kalau ada yang ngendel kayak gitu-gitu, tim admisi pernah nggak Bu? Kan itu kan sebenarnya kesalahan-kesalahan yang apa kecil tapi berdampak kan, jadi nggak bisa tes. Iya, nah gimana, itu Bu? sebenarnya ketika mereka daftar aja itu sudah ada keterangan mereka harus upload apa aja. Nah, jadi ada yang menyalahkan kita, kok saya baru chatnya semalam. Enggak, itu kita ngechat. Itu bukti kebaikan kita masih mau remind. Karena dari awal ketika Camaba itu udah niat mau daftar, dia harus put fokus tuh kan 100% mau daftar di mana, di sini, di sana. Nggak usah di kita, di perguruan tinggi manapun kalau dokumennya nggak dilengkapin gimana gitu. Sedangkan itu basic gitu ya. Dokumen itu kan basic untuk menunjukkan kredibilitas pendaftar gitu ya. Nah, kalau kamu mau diterima di suatu tempat, kamu harus buktikan bahwa kamu kredibel kan. Apapun nih, nggak usah ngomongin Camaba deh. Kalau kita mau diterima di suatu tempat, kita mesti tunjukkan bahwa kita kredibel. Misalkan kita mau gabung geng motor, tapi kita nggak punya motor, gimana? Saya cuma punyanya kaki nih, nggak ada gimana mau gabung geng motor? Boncengan, ya kan? boncengan bisa. Nah ya, tapi kan emang ada terima. Saya nggak punya motor, saya mau gojek, saya mau ke geng motor aja. Geng motor kan ada kayaknya, disatukan oleh hobi. Satu klub atau community kan bersatu karena mereka punya kesamaan activity yang sama dong. Nah, jadi kalau kita mau masuk, kita nggak punya credibility, gimana kita mau diterima? Ya kasarnya gitu. Nah, mereka nggak mau kumpulin berkas nih. Sedangkan berkas itu ada yang bisa disusulkan, ada yang enggak. Nah, ketika berkas itu diwajibkan ada, itu nggak mungkin kita ngada-ngada. Di sini nggak pakai. Semua tuh kepake ke proses seleksi berikutnya. Kayak misalkan proses wawancara. Wawancara kalau nggak ada berkas-berkas ini, wawancara mau nanyain apa, mau nanyanya berdasarkan bukti apa. Misalkan dia bilang penghasilan saya 1 bulan tuh 5 miliar. Iya, tapi di rekening korannya transaksinya cuma 3 juta, 8 juta. Gimana kita mau percaya? Nah, kita kan butuh dibikin percaya di sisi itu misal. Nah, jadi ada beberapa dokumen yang kita masih biarkan dia ikut. Tapi kalaupun dia ikut, ternyata udah selesai proses seleksinya dan berkasnya nggak ada, itu akan mempengaruhi hasil wawancara. Which is hasil wawancara ujung-ujungnya bisa nggak diterima. Ya kan sama aja. Dia udah capek-capek ikut tes, tapi ujung-ujungnya nggak diterima hanya karena dia kurang berkas yang mensupport tadi. Jadi ada yang kayak gitu. Cuman kalau yang komplain kayak gitu biasanya pasti pakai otot ya, marah gitu. Ya udah nggak apa-apa, namanya orang kecewa pasti marah kan. Selama mereka marahnya masih verbal ya udah gitu. Karena kalau di titik itu udah kebal ya, kayak ya udahlah kalau marah aja gitu. Tapi kalau yang sampai fisik baru itu yang kita. Selama ini emang ada yang fisik. Kebetulan pas waktu sama saya sih nggak ada ya. Ada ya. Kalau fisik bahaya ini. Bisa di beyond bener. combat nanti, bukan bisa ini. Bahaya nanti. Jadi kalau yang verbal doang sih kayak oh yaudah kita atasi dengan iya Bu, nggak bisa. Karena sebenarnya yang orang suka lupa tuh, kita tuh di situ cuman administratif kok. Kita tuh cuman orang-orang yang menjalankan proses aja, bukan pengambil keputusan mutlak gitu loh. Kita hanya menjalankan SOP gitu. Jadi ya teman-teman ya, jadi selain akademis ya, nilai, itu dokumen juga perlu. Jadi kalau kalian merasa aku pasti bisa masuk Unusa karena aku cerdas, aku nilaiku tinggi gitu ya, tapi berkasnya nggak dilengkapi ya sama aja ya. Nggak bisa. Iya, jadi harus sesuai prosedur lah. Mungkin Bu Ninas juga nggak mungkin lah memberikan kayak kemudahan satu orang, sedangkan kita mengorbankan orang-orang lain, mahasiswa-mahasiswa lain yang sudah melengkapi berkas. Iya, jadi nggak fair. Nggak fair jadinya. Karena saya dengar sih cerita-cerita kayak gitu itu kok masih ada ya. Saya dulu pernah Bu jadi panitia KIPK kalau nggak salah. Itu Masya Allah sekali. Menarik ya? Iya, mereka itu berkasnya itu ya saya tahu lah. Ya, itu sulit sekali padahal cuman berkas. Nah, itu hal kecil teman-teman yang harus disiapkan lah kalau memang kalian serius untuk gabung sama kita. Jangan hanya soal nilai, tapi kelengkapan lain juga dilengkapi. Jangan gampangkan gitu ya Bu ya. Itu kalau nggak lengkap masih ada yang kadang memalsukan juga ada. Sampai memalsukan. Ada gitu. Jadi itu kayak ketahuannya gimana Bu screeningnya Bu dari ya God bless us ya, Tuhan memberkahi kita dengan sensitivity tertentu mungkin. Enggak ini ditindas ini Pak, kita jadi tahu aja. Padahal yang lainnya kita nggak terlalu meriksa di situ, tapi ada part-part kita jadi tahu gitu. Ya mungkin bisa juga karena tim udah sangat terbiasa ngelihat dokumen-dokumen begitu. Jadi ketika ada satu dokumen anomali, mereka kayak tahu nih apa nih gitu. Jadi langsung ke detect. Terus kadang nama apa sama mereka tuh jeli, teman-teman tuh jeli banget. Jadi maksud tuh kayak bener ada yang
disuruhnya ngupload KTP yang diupload pas foto gitu ada. Jadi menarik gitu. Jadi karena berkas itu kalau nggak dilengkapin kan nggak bisa lanjut kan. Jadi kadang mereka masukin tapi asal aja, mungkin beberapa orang mengira bahwa itu nggak dicek. Padahal kita cek tuh, gitu. dicek. Jadi buat yang mau edit-edit tuh ya. Iya, waspada. Timnya Buninas ini ada yang tim forensik digital. Jadi kalau kalian tempel-tempel aja ketahuan. Dari kepolisian ya Bu Ninas ya? Enggak, jangan ngomong forensik digital ini. Jangan dikasih tahu. Apa namanya, Intel ya? Jadi itu ya mungkin yang apa? Pasti capek. Bukan capek Bu, semangat sekali Bu Ninas itu. Saya harus mengimbangi dengan menarik napas ya kan? Aku akan agak tenang. Nah itu tadi yang untuk apa, proses pendaftaran ya Bu Ninas ya. Kira-kira Bu Ninas nih kasih tips apa nih buat adik-adik semua yang masih SMA mungkin, selain berkas ya, buat apa untuk menunjang bisa kuliah di UNUSA itu, selain berkas apa sih Bu kira-kira? Apakah perlu orang dalam, kadang gitu ada loh bisik-bisik kayak gitu, itu benar nggak sih Bu? Kayak nggak diurus aja semuanya. Iya, semuanya kalau ada orang dalam akan lebih baik. Tapi kalau di UNUSA sebenarnya mau ada orang dalam mau enggak, yang menentukan itu adalah objectivity seleksinya gitu. Mau ada orang dalam, kalau emang nggak bisa, emang beneran nggak bisa gitu. Jadi kan kita punya certain standard ya. Yang karena gini, kalau misalkan kita anggaplah kita punya standar ya. Misalkan nilai tuh harus bottomnya tuh misalkan harus 70. Nilai dia tuh nggak 70 tuh, misalkan nilai dia 50, 40 gitu. Tapi misalkan dipaksa untuk dilulusin, pasti berhenti di tengah jalan. Pasti itu. Karena dia nggak bisa keep up. Karena harusnya tuh skornya segitu. Nah, kalau dia nggak bisa keep up di tengah-tengah, malah sayang semuanya. Dia udah keluar duit, tenaga, waktu, orang tuanya juga gitu kan. Kayak malah sayang ya, kecuali kalau merekanya tidak merasa waktu itu adalah berharga, uang mereka nggak masalah. Cuman kita nih menyayangkan hal itu, jadi mending nggak usah ngandelin ordal, tapi ya count on yourself aja. Maksudnya andalkan diri kamu aja gitu. Dan mungkin kalau yang masih sekolah, banyak-banyak cari tahu tentang perguruan tinggi yang possibility-nya bisa kalian dapat gitu. Maksudnya banyak loh ternyata yang pas waktu ikut seleksi di kita itu, ketika random kita tanya ya, tahu UNUSA dari mana? Dari live TikTok. Iya, dari live TikTok gitu. Terus ada yang tahu dari mana? Dari FYP gitu. Nah, berarti kan mereka kalau nggak ngelihat itu mereka nggak tahu kalau UNUSA tuh punya prodi ini, UNUSA punya prodi. Mereka tahu ada UNUSA, tapi mereka nggak tahu di UNUSA punya prodi-prodi ini gitu. Karena mereka taunya dikiranya UNUSA tuh akper doang. Karena dulu kan kita akper tuh. Perawat itu ya. Iya, dan info atau berita yang udah tersebar di luar pulau juga kan UNUSA itu akper sama kebidanan gitu. Mereka nggak tahu kok ternyata di UNUSA tuh punya FKIP, punya FEBTD, punya K3 gitu, punya banyak deh gitu. Nah begitu live kita kasih tahu kita punya prodi ini, mereka kira oh iya gitu. Dan jadi mungkin buat adik-adik banyak-banyak riset aja gitu, karena kalau kalian mau mendapatkan pendidikan yang terbaik, kalian mesti pilih juga universitas yang terbaik. Nah, kalian harus tahu universitas terbaik itu yang gimana? Yang unggul. Tuh, yang unggul itu apa? UNUSA. Nah, kayak gini nggak bawa gitu kan Haji. Nah, ini feel-nya nggak bisa kan? Nggak tahu. Nah, kayak gitu tuh hanya live TikTok yang paham kayak ini ada tombolnya, kurang ini propertinya. Ya, besok ada ya. Besok bawa gong, ding ding ding. Gong. Iya, gong. Besok kita pakai kerincingan ibu aja. Kring 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 gitu. Horor gitu. Nah, adik-adik harus pilih juga universitas yang akreditasinya unggul. Kenapa? Kalau jurusannya mah banyak kampus lain, tapi yang akreditasinya unggul, nah yang punya fasilitas lengkap, nah unggul itu kan akreditasi terbaik yang bisa diberikan negara ke perguruan tinggi kan. UNUSA punya itu. Dan hampir semua prodi di UNUSA unggul. Unggul semua. Kalau unggul berarti kan secara fasilitas, akademik dan akademiknya kualitasnya udah terjamin bagus gitu. Jadi harus banyak riset gitu. Dan yang paling penting di UNUSA juga menanamkan nilai-nilai ketakwaan kan. Nah, itulah. Gitu. Dan banyak yang masih ngira kalau UNUSA tuh cuman buat yang Islam aja. Loh, bukannya cuman Islam, enggak ya Bu? No. Coba apa saja? No. Agama di Indonesia Islam. Ya. Kristen Protestan itu kan? Betul. Katolik ada? Ada. Boleh ya? Boleh. Hindu? Ada kayaknya, tapi bukan yang. Tapi diterima kan? Maksudnya? Diterima. Maksudnya nggak ini ya? Iya, diterima. Nggak hanya Islam terus. Buddha? Ada. Boleh ya? Konghucu? Belum ada. Belum Tapi ada. boleh. Tapi Kalau boleh. mau, boleh. Satu lagi Bu, penghayat kepercayaan, bisa nggak? Penghayat kepercayaan itu yang gimana? Yang apa ya? Yang masih
percaya sama Tuhan nggak? Iya, Tuhannya mereka apa ya? Kan kalau Pohon kali ya? karena kita kan berbasis Pancasila kan selamat aku Tuhan yang Maha Esa ya. So at least mereka percaya Tuhan. Ya, yang penting mereka Percaya masih agama, bertuhan. percaya Iya. agama. Pengingat kepercayaan itu punya Tuhan sih, saya ingat saya Bu. Itu tahun 2016 kalau nggak salah Nah, itu sudah kebetulan belum ada diakui case-nya, itu. belum ada case-nya nih di Unusa. Belum ada case-nya. Jadi Tapi kayak boleh ya, pokoknya bertuhan. bingung jawabnya gitu karena belum ada yang ini. Bagus sih Pengingat nanti kita akan kepercayaan. jadikan itu riset ke Pak Rektor. Tuh. Soalnya kan Pak Rektor dari Pak Haji. iya, dari pengingat kepercayaan itu dari apa namanya? Dari daerah-daerah, maaf ya teman-teman, dari daerah-daerah yang biasanya agak ke dalam begitu itu masih banyak Bu pengingat kepercayaan. Harusnya sih bisa ya karena selama mereka Dibantu nggak Bu kalau teman-teman misalkan nih saya dari pulau terluar di daerah Kalimantan tapi saya pengen daftar, bisa dibantu ya. Orang kita juga punya yang dari luar kan. Kita juga terima Luar mana mahasiswa ini, Bu? dari luar Indonesia. Luar Indonesia ada? Iya, ya apalagi yang masih Indonesia ya? itu justru masuk afirmasi kita kan, malah masuk inklusif, jadi- daerah inklusif. Itu malah ayo nggak apa-apa gitu. Tuh masuk semua. Iya, masuk. jadi karena dari mereka, misalkan mereka mau masuk ke sini, banyak kok yang kemarin itu dari Timor Leste, oke. Itu kan mereka kan maksudnya masuk Unusa cuma beberapa. Ketika mereka pulang, mereka menyiarkan bahwa memang Unusa itu universitas bagus. Jadi pada akhirnya banyak juga akhirnya teman-teman dari NTT dari Timor Leste Iya, itu yang Indonesia. pengen masuk juga ke Unusa gitu. Selain Jadi memang itu, boleh. Timor Leste terus Filipina Filipina ada ya, Filipina yang kita apalagi? lagi proses juga itu dari Aljazair. Wow, dari Pakistan. Aljazair ya, dari Algeria itu ya. Iya, dari Algeria. Apa lagi Bu tadi Bu? Aljazair terus Afghanistan, Pakistan. Pakistan, Pakistan. Pakiswetan guys ya. Bukan. ya, Bukan. Pakistan asli ya. Kebetulan yang Pakis aja Mas Aji. Iya, kok jadi spill alamat ini. Gitu. Oke. Jadi semuanya bisa masuk urusan ya. Pokoknya Asal kan, tadi iya. kriteria umur sih paling kebenturnya. Karena kita kan maksimal 2 Berarti tahun ke berapa? belakang. Berarti 20 Udah tahun ya? 24? Pokoknya 2 tahun lulusnya. Lulusnya apa kalau 2 tahun ke belakang itu masih kita pokoknya 2 tahun Heeh. setelah ijazah Yang reguler ya. SMAO ya. Kalau yang RPL mah punya Bebas. pengalaman kerja, enggak ya punya pengalaman kerja dapat bebas baru kerja sebulan gitu orang belum bisa. Oh, pengalaman Jadi, kerja berpengaruh, minimal Bu? 2 tahun untuk disetarakan karena gini, misalkan menyetarakan mata kuliah berarti kan dia harus bisa dianggap etos di mata kuliah tersebut kan atau lulus. Nah lulus itu gimana? Ya dengan ketika dia bekerja dia udah melalui fase bekerja itu berapa lama itu yang dikatakan sebagai pengalaman kerja kan. Nah di pengalaman kerja dia yang itu misalkan dia mau ngambil manajemen nih Ya, gitu ya. contohnya Dia apa? kerjanya di manufaktur terus dia di bagian asisten manajer misalkan. Kalau dia baru kerja 1 bulan kan pengalaman yang dia dapat belum ada. Tapi kalau dia sudah kerja minimal 2 tahun, oh iya berarti emang dia bisa nih untuk nanti rekognisi pembelajaran lampaunya bisa di ACC itu misalkan pengantar manajemen dia nggak perlu ngambil kuliahnya, terus misalkan manajemen operasi dasar dia nggak perlu kayak gitu. Jadi butuh pengalaman kerja tadi untuk menganulir mata kuliah tadi loh, biar dia nggak usah ngambil, dia cuma ngambil mata kuliah yang sekiranya dia nggak bisa buktikan dia punya pengalaman di situ. Berarti bahasa gampangnya itu bisa motong SKS gitu ya Bu? Bisa Iya, dikonversi SKS, gitu ya? Konversi. Jadi kuliahnya berapa tahun Ibu RPL itu? Tergantung prodinya. Manajemen tadi misalkan? Tergantung yang diambil SKS-nya. Tergantung terus ya? Apa ya? Lah kan kalau misalkan SKS-nya banyak ya 4 tahun juga. Oh iya, konversi ya? Iya kan konversi. Kalau ada yang 3 juga bisa. 3 apa? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Iya, 2 tahun bisa. 1 hari? Belum ya kayaknya ya 1 hari kayaknya course aja. 1 hari itu bukan, Course itu aja. main sih ya? Iya. Podcast nih 1 hari. Kuliah kok 1 hari, ada aja menginasi. Lagi. Ini dari teman-teman Capek. live YouTube ini ada pertanyaan nggak ya kira-kira? Ketawa. Nggak ada ya. Nggak ada. Ini karena apa namanya live kita perdana, mungkin juga kita akan push terus di setiap hari, mungkin langsung 2 live biar teman-teman operator yang kebingungan kayak gitu. Terus mati nih Kak abis Enggak, kameranya blok. jadi gitu. 1 hari itu 2 kali sampai 7 hari kan Buninas terus ya promosi terus pokoknya. Sayangnya nggak ada Bunina sendiri. Oh, berarti ini kode mau gantian. Oke, sekarang kita gantian tanya ke Pak Haji. Jangan stop, Bu. Terus promo juga loh, perpustakaan Promo, Unusa. oh iya. Akreditasinya apa? Unggul dong. Ya, Kok oke. unggul apa, Pak? Iya. Jadi kita ambil dong. Universitas kita di Unusa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya perpustakaannya udah
unggul itu juga pernah kita sampaikan. ya. Iya. Perpusnas loh ini yang Perpusnya apa namanya? udah Mengakreditasi. Bukan main-main loh ini. Cering. Nah kan, Cring. nggak iso kan? Itu nggak masuk itu Harus cring-cringnya. gitu. Besok kalau kita podcast lagi saya satu, benar saya ting 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 ting. Kalau podcastnya sama aku ya, Kalau yang lain? kalau sama Bu Nafi gitu nggak tahu ya. Kayak Bu Nafi kayak tak. Kalau Bu Ninas itu memang timnya trademarknya itu ya itu ting 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 gitu. Nah ngomong-ngomong soal unggul nih Bu, kira-kira ya ada nggak sih beasiswa dari UNUSA? Karena kan biasanya orang itu, ini universitasnya unggul, prodi-prodinya unggul semua, terbentur biaya. Biasanya itu ragu lah maju mundur untuk mau daftar. Ada nggak jalur-jalur beasiswa mungkin dari UNUSA? Kalau beasiswa itu di kita ada beasiswa tahfidz, penghafal ya. Quran bisa sampai 30 juz. Jadi 20, 10, 10, 20, 30. 30 juz hafalan 10 juz ada beasiswanya, 20 ada, 30 ada. Terus kita yang lagi ongoing juga KIPK, tapi itu kita udah tutup ya. Jadi udah fase udah pengumuman pemberkasan dan kesehatan. Jadi tinggal menunggu proses berikutnya itu TPA gitu. Terus kita punya beasiswa juga itu UNUSA Great Scholarship, itu juga sudah selesai di bulan Juli ini gitu prosesnya, dan pemberkasannya itu untuk mahasiswa internasional. Khusus internasional yang tadi. Yang double degree itu cuma di beberapa prodi itu ada, kita joinnya sama yang di Taiwan sama di Korea Selatan. Jadi itu 3+1 programnya. 3 di sini, 1 di luar di Taiwan. Itu rekanan. Nanti setelah itu jadi mahasiswa setelah selesai dari situ bisa langsung magang dan langsung dibayar gitu. Dibayar ya. Di sana. Langsung dapat job ya gitu. Ya, terus kalau mau lanjutin di sana boleh. Mau balik boleh. Di kita ada juga mau Korea Selatan. Apa itu? Beasiswa gitu. juga? Pertukaran ya, tapi kita masih lagi make sure itu lagi gitu. Karena Korea Selatan ya. Korea Semoga, Utara enggak ya? Aduh, takut banget. Jangan. Korea Selatan ini menarik nih, biasanya yang teman-teman yang ciwi-ciwi ini. Bisa masuk, nggak bisa keluar kalau Korea Utara. Ya. Bisa Korea lah, Selatan, keluar masuk bisa Bu. Kalau cuma keluar masuk. Kalau Korea Selatan boleh. Nah, itu tadi ada beberapa jalur ya teman-teman ya. Jadi kuliah di UNUSA itu nggak harus ragu, tanyakan dulu yang penting ya. Jadi ada apa nih, beasiswa apa nih. Teman-teman dari tim admisi dan promosi itu bisa membantu. Jadi kalau teman-teman semua kesana cuman mau cerita-cerita aja atau tanya-tanya dulu gitu, diterima nggak Bu? Atau harus diterima lah. Aku hanya nerima nih orang-orang yang serius mendaftar aja nih. Kalau tanya-tanya nggak dulu deh, lewat TikTok aja gitu. Enggak ya Bu? Ini pernah ada cerita ya. Gimana? Ini dua cewek-cewek nih. Sebenarnya si A ini mau nganterin temennya daftar di UNUSA. Terus habis gitu ditanyain tuh, loh main gak ikut daftar juga? Oh, saya udah keterima di kampus X gitu. Jurusan apa gitu? Jurusan ini. Loh kok di sana? Di UNUSA ada gitu. Kenapa mau di sana gitu kan? Iya kok nggak tahu kalau di UNUSA ada jurusan. Gimana? Udah pindah sini aja nih, kita udah gini. Galau dong dia. Dia bilang telepon ibunya, minta pindah. Enak kamu kalau di UNUSA bisa bareng sama teman kamu kuliah bareng meskipun beda jurusan. Segitu galau dia langsung keluar terus telepon orang tuanya. Pindah itu. Oh, pindah. Oh. Cing. Gitu. Bisa gitu ya. Jadi kadang ketika approach gitu ya, emang kadang kita butuh yang ini yang nganterin siapa, kakaknya, budenya apa gitu, sambil ya kita tawar-tawarin gitu. Oh punya anak di sini, ya boleh dibawa brosurnya gitu. Habis itu daftar. Nanya boleh. Semua itu kan berawal dari yaudah kita open aja, mau nanya mau apa open aja gitu. Sampai ada calo aja juga. Calo gimana? Ada calo juga menarik kan. Kita gini, kalau sampai ada calo nggak mungkin kita nggak bagus. Itu ya loh kan? ya. Yang dicolin pasti bagus iya kan. Dong. Nah, calo ngapain jalan? Sama kayak tandanya kalau kita tahu rumah makan enak, berarti yang rame misalkan, atau yang kayak makanannya kayak di pinggir jalan tapi yang beli mobil-mobil gitu ya. Enak ini kan ada tandanya ya. Nah, salah satu parameternya kalau univ bagus udah mulai ada calonya. Tuh, ada calonya. Ada kan cerita nggak Bu, calo itu gimana Bu? Saking bagusnya jadi kayak bagus nih kualifikasinya, nggak bisa ditembus sampai calo mulai merasa challenging nih univ ini nih gitu ya. Nah, ketawanya gimana? Ya itu.
Nah itu kita nggak bisa spill karena kita spill calonnya denger. Oh ya, dia ganti mengantisipasi. metode ya, Bu, Tapi ya. kita bisa tahu. Tapi ada ya, itu. Ada, kita bisa tahu dan itu kita. Sampai dicalokan. Iya kita ban di beberapa part akhirnya gitu. Jadi kalau ada calo yang mengira bisa masuk nggak bisa gitu. Karena dia ngira kan mungkin masuk mau ngintip soal, mau ngintip apa. Enggak, jangan sedih. Soalnya tiap seleksi ganti. Jadi nggak bisa dicalo. Ya. Oh nyalain ya. apa? Misalkan dia bilang, iya ini bagus. Misalkan titipan ini. Ya aja. Tapi pimpinan keputusannya nilai dia Ya, tetap. nilai ya. Mau nitip kalau misalkan nilainya nggak achieve, Iya. gimana? Iya. Ya kan nggak bisa. Karena kalau misalkan kita asal juga nanti ngaruhnya ke akreditasi juga kan. Iya betul. Kita kan harus mempertahankan quality ya. Ya, gitu. itu selain Terus itu. ini kalau sekarang yang lagi ini mumpung ingat gitu ya. Iya, apa-apa. Di gelombang ini sekarang gelombang 3 yang periode Agustus kita udah ada cicilan. Kalau sebenarnya kan udah ada cicilan bisa diangsur jadi untuk DPP. Jadi mau FK mau non FK bisa diangsur. Kalau mau tahu angsurannya seperti apa gitu ya bisa langsung hubungi aja ke nomor PMB atau ke pmb.unusa.ac.id. Tuh guys. Itu di website ya untuk apa? Cicilan ya Bu tadi? Cicilan apa itu? Bisa langsung datang offline. Kalau udah keterima kan ada nih sistem cicilan untuk DPP Oh, DPP ya. uang gedung bisa dicicil. Gitu bagi yang ngerasa kayak uang gedungnya mahal ya gitu. Nah, itu bisa diangsur gitu. Nah, Ini diangsur. baru ada di gelombang 3. Gelombang 3 ini aja. Gelombang 3 Agustus. Oh, belum mulai Bu ya? Ini tanggal berapa sih? Enggak, kalau yang FK kan kita mulai selesai tanggal 26 kan kita udah kehitung gelombang Agustus tuh. Oh, sudah masuk Agustus. Itu bisa FK? Dicicil bisa? Bisa. Memudahkan Gitu. ini. Tuh buat teman-teman yang mau kuliah kedokteran bisa dicicil sekarang ya di gelombang 1-2 kemarin belum ya Bu ya? Belum. Di gelombang Tapi 3. kalau gelombang 1-2 kan ada potongan. Oh, ada potongan juga Yang ya? 3 udah gak ada potongan kan. Ganti cicil itu tadi ya? Iya. Oke, itu promonya. Ada kalau yang 1-2 gelombang 1-2 tuh potongannya di umum mau kartanu atau pemegang kartu NU, keanggotaan NU. Itu ada potongannya. Tapi semuanya dapat potongan kok, kan umum ada. Iya. Oke. Begitu. Tuh ya. Unusa itu sebegitu luar biasanya ya. Ada calonnya. Terus sekarang ada kemudahan-kemudahan lain ya Tapi kan? calonnya nggak masuk ya, karena ketahuan masih Nah, itu. calon di depan. Luar biasa ini timnya Bu Ninas itu bisa mendeteksi pertama tadi apa dokumen palsu, kedua ada calo, kok ya itu tadi satu orang bisa versatil ya di berbagai posisi. Ini luar biasa ini. Jenjangan naik. Ya, itu. Gaji naik. Ini kalau masuk timnya Bu Ninas ini apa yang harus dites ini? Soalnya ketahanan orangnya lembur. Nah, ini Ketahanan melihat target kayak Iya, gitu. kan? Ya target tahun ini Oke, pegangan kita bodrek. Satu tasbih, satu bodrek. Nggak boleh sebut merek kan? apa kalau ada yang mau tempel merek? Ya, nggak boleh, kita udah kayak tim pengabdi spreadsheet dan kopi. Nggak ada. Hidup kita di spreadsheet aja. Oke Bu, terakhir Bu, singkat aja nih, kenapa Unusa itu harus menjadi pilihan teman-teman Gen Z ya? Singkat aja Bu, terakhir, kenapa harus Unusa? Kau singkat nggak bisa Ya udah, 2 jam Bu, 2 jam. Kenapa teman-teman harus memilih Unusa? Pertama, why not? Kenapa Oke, enggak kenapa gitu. enggak? Apa yang kalian butuhkan untuk membantu mencapai target atau goal kalian di masa depan yang lebih cerah, itu kita bisa bantu di sini. Pertama, dari kualitas pendidikan kita, universitas kita Unusa udah unggul, dan kita mencapai unggul itu dalam waktu yang singkat, which is kita sangat pesat kemajuannya gitu ya, dalam kurun waktu yang sangat singkat. Kemudian yang berikutnya kita juga punya 3 rumah sakit milik sendiri, itu benar-benar milik kita sendiri. Itu ada Rumah Sakit Islam Jemur Sari, Rumah Sakit Islam Ayani, dan Nyai Ageng Pinati itu di Gresik. Terus kita juga punya 3 kampus, ada kampus A, ada kampus B, dan kampus C gitu ya. Kemudian di hal lain fasilitas semuanya sudah mendukung untuk proses pembelajaran dari lab dan keperluan-keperluan lain, semua udah lengkap ada di Unusa gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan ditimbang-timbang lagi kenapa sih kok harus Unusa, ada lagi pertimbangannya. Yayasan kita dipimpin oleh Prof. Nuh, Muhammad Nuh. Beliau adalah mantan Menteri Pendidikan, which is gak usah diragukan betapa concernnya beliau pada pendidikan, dan beliau juga pencetus beasiswa di suatu negara dia bidik misi itu kan dari beliau. Berarti kan nggak perlu diragukan lagi gimana beliau tuh fokus dan concern di pendidikan, dan beliau yang memimpin kita di sini di yayasan. Kemudian untuk di Unusa sendiri, pimpinan kita, jajaran pimpinan kita itu adalah Prof. Triyogi, itu mantan rektor di ITS. Kemudian kita juga ada Prof.
Dodi itu warak juga di TAS, kemudian ada Prof Yusak itu kalau kata Pak Nuh itu pribumi karena beliau dari UNUSA. Beliau adalah dokter profesor dari UNUSA, dan terakhir Prof Bambang itu dari UNER gitu. Dan di FK-nya sendiri kita dipimpin dekannya adalah Profesor Budi Santoso, siapa yang nggak kenal nama beliau, dan betapa concernnya beliau juga di bidang kesehatan, kemudian di bidang kedokteran gitu ya. Jadi kita melihat para pimpinan kita yang sangat concern dengan pendidikan gitu ya. Apalagi yang perlu diragukan karena pasti tolak ukur mereka tidak lain ya bagaimana kebaikan pendidikan kita gitu. Dan itu beliau tumpahkan semuanya di UNUSA dan untuk perbaikan UNUSA. Jadi kalau ditanya kenapa harus UNUSA, ya kenapa enggak gitu. Dan kalau buat yang masih bingung, ada kita. Ada Buninas dan teman-teman. Nah, itu ya teman-teman ya. Itu nggak ada alasan lagi lah buat kalian semua itu nggak gabung sama keluarga besar UNUSA ya. Sekali lagi terima kasih waktunya Bu Ninas, Mas Haji. udah hadir, sehat terus, sukses terus dan sehat amin. terus buat teman-temannya ya. Iya, amin. Yang teman-teman penjual lembur dan kopi gitu ya. Karena kita tidak bisa memungkiri bahwa tim Misi Mosi itu adalah salah satu tulang punggung UNUSA, iya kan? Iya, karena sampai diajar lembur-lembur luar biasa. Sehat-sehat terus Bu Ninas dan teman-teman semua. Terima kasih Ya. Bapak Haji, sehat selalu juga Terima untuk kasih. tim perpustakaan. Amin, Terima kasih amin, sudah terima kasih. mengajak saya untuk podcast perdana yang bismillah ada episode lanjutannya sampai ribuan. Amin. Amin, ya. Saya dan sukses selalu, perpusnya makin maju, makin besar, makin lengkap. Amin. Itu doa yang selama ini kita panjatkan ya. Oke, teman-teman semua, mungkin itu saja untuk podcast perdana kita pada hari ini. Jangan lupa klik pmb.unusa.ac.id untuk yang sudah tergambarkan, tercerahkan atas podcast kita hari ini. Saya Aji dan Bu Ninas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UNUSA, great.